perbedaan antara persuasi dan manipulasi? Atau di mana Anda ingin lebih dikenal? Apakah sebagai influencer atau manipulator? Nah, di modul ini kita akan pelajari bersama perbedaan di antara keduanya, sehingga Anda dapat memastikan untuk tetap berada di sisi yang benar, yaitu persuasi dan bukan manipulasi. Saat Anda mempengaruhi perilaku orang lain, sebenarnya Anda sedang menggunakan keterampilan komunikasi persuasif untuk mengajak mereka kepada kesimpulan dan keputusan tertentu. Dan untuk itulah, penerapan teknik ini harus dilakukan secara hati-hati dan dengan intensi atau niatan yang Anda yakini benar. Maka, Anda harus memastikan bahwa yang Anda lakukan adalah meyakinkan atau mempengaruhi seseorang, bukan memanipulasi seseorang. Oke, mari kita pelajari perbedaan antara manipulasi dan persuasi melalui cerita tentang anak pertama saya yang bernama Kiera. Ini Kiera, anak pertama saya yang saat itu sedang menduduki bangku SMP. Belakangan ini dia terlihat sibuk dengan tugas-tugasnya, dan kita lihat apa yang akan dia bicarakan. Jadi gini ya, akhir-akhir ini aku sering banget ya dapet PR yang harus dikerjain pakai laptop. Laptop aku ada sih ya, tapi aku pengen banget MacBook ya. Soalnya kalau pakai MacBook, aku ngerasa dia bisa bantu proses belajar aku. Karena gini ya, yang pertama, MacBook itu tipis dan ringan banget. Jadi aku nggak bakalan keberatan kalau dibawa ke sekolah. Terus yang kedua, dia itu baterainya tahan banget ya. Jadi aku nggak perlu bawa stop kontak. Terus ya, yang ketiga, dia itu mesinnya oke banget ya. Jadi jarang banget kena virus. Terus ya, ada lagi. Boleh ya? Kiera menggunakan beberapa teknik persuasi yang sangat efektif sebagai cara untuk mendapatkan kerjasama dari saya sebagai orang tuanya agar punya kesimpulan bahwa dia memang membutuhkan MacBook untuk belajar dan sekolah. Dan dia berhasil. Begitupun dengan anak ketiga saya yang bernama Nismara, masih balita, sekitar 3 tahun usianya. Suatu ketika dia menangis di lorong mainan atau lorong makanan di minimarket. Dia akan melakukan apa saja untuk mendapatkan apa yang dia inginkan. Dia nggak peduli bagaimana perasaan saya, nggak peduli bagaimana kita dilihat oleh banyak orang yang ada di situ. Yang penting dia dapat permen. Dan dia juga berhasil. Yap, itulah contoh dari manipulasi. Manipulasi membuat seseorang melakukan sesuatu atau membuat seseorang memberi Anda sesuatu yang Anda inginkan tanpa mempedulikan bagaimana perasaan mereka. Apakah sebenarnya mereka memang menginginkan atau terpaksa melakukan. Nah, baik persuasi atau manipulasi, kedua-duanya bisa memberikan hasil yang sama. Tapi teknik yang digunakan berbeda. Lalu, gimana membedakan keduanya? Apa batas antara persuasi dan manipulasi? Satu tes cepat yang bisa Anda lakukan adalah tanyakan pada diri Anda sendiri. Apakah ada informasi yang Anda sembunyikan dari lawan bicara? Yang jika mereka tahu informasi itu, mereka akan memiliki kesimpulan dan keputusan yang berbeda dari yang Anda inginkan? Kalau iya, berarti Anda sedang melakukan manipulasi dan bukan persuasi. Dengan kata lain, tanya hati kecil Anda, apa niat Anda? Tantangannya adalah, hanya Anda seorang yang tahu apa sebenarnya niat lawan bicara Anda, dan dalam situasi yang sebaliknya, hanya Anda juga yang dapat menentukan apakah lawan bicara Anda sedang melakukan persuasi ataukah manipulasi kepada Anda. Maka dengan mempelajari pembelajaran digital ini, Anda bisa mulai belajar mengembangkan keterampilan mempengaruhi dengan persuasi dan menghentikan praktek manipulasi. Satu lagi, karena begitu besarnya dampak dari penggunaan kemampuan persuasi ini, saya ingin mengingatkan Anda tentang nasihat dari Uncle Ben, pamannya Spider-Man, bahwa dalam sebuah kekuatan yang besar, di situ ada tanggung jawab yang besar pula.